Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas rukun-rukun salat. Pada dasarnya di pertemuan atau kesempatan-kesempatan sebelumnya telah kita jelaskan, namun secara terpisah, yang ada pada tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencangkup di dalamnya berupa rukun, wajib dan sunnah. Dan kesempatan berikutnya ini insyaallah Ta'ala kita akan menjelaskan secara tersendiri, baik itu rukun-rukun, kemudian wajib-wajib atau sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Jika memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 99. Baik, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, salat memiliki kewajiban dan rukun yang menjadikannya sah atau tidak. Jika satu saja dari rukun-rukun salat ditinggalkan, maka seseorang dinyatakan belum melaksanakan salat, sehingga salatnya tidak sah secara syar'i. Dan ini disepakati oleh para ulama. Orang yang meninggalkan rukun salat berada dalam dua keadaan. Satu, meninggalkannya dengan sengaja, maka orang yang meninggalkan rukun salat dengan sengaja, maka salatnya dianggap batal dan tidak sah menurut kesepakatan. Dua, meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, maka jika dia mampu atau memungkinkan, maka ia wajib mengerjakannya menurut kesepakatan. Namun jika tidak memungkinkan, maka ia harus mengganti rukun yang ia tinggalkan dengan sujud sahwi, dan tentang sujud sahwi akan dijelaskan secara khusus. Baik, hal ini telah dijelaskan di kesempatan sebelumnya terkait perbedaan ya antara rukun atau wajib dalam sholat. Baik, kita berbicara sedikit tentang rukun. Tadi telah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan rukun ada dua macam. Orang yang meninggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya dan dia tidak dinyatakan sah sholat yang ia kerjakan. Kemudian yang kedua, meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Jika mampu mengerjakannya, maka silahkan dikerjakan, dan ini menurut kesepakatan. Dan jika tidak memungkinkan, maka dia harus mengganti rukun tersebut yang dia tinggalkan dengan sujud sahwi. Baik, kita akan jelaskan secara rinci rukun-rukun yang ditinggalkan di dalam sholat. Yang pertama, dan ini sudah dijelaskan di kesempatan sebelumnya, jika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka belum dianggap sholat. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya takbiratul ihram adalah miftahus sholah, pembuka dari sholat ya. Kemudian yang kedua, jika yang ditinggalkan selain takbiratul ihram dengan sengaja, maka batal sholatnya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis, orang yang meninggalkan selain takbiratul ihram dari rukun-rukun sholat, maka batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, jika yang tertinggal selain takbiratul ihram seperti ruku atau sujud karena lupa ya, kemudian ingat sebelum berdiri tegak untuk membaca Al-Fatihah berikutnya, maka dia kembali mengulang ke rukun yang ditinggalkan dan yang berikutnya. Misalkan ya, ketika dia dari gerakan sebelumnya yang seharusnya pada saat itu dia ruku terlebih dahulu,
atau sujud terlebih dahulu. Setelah itu dia langsung hendak bangkit, namun belum bangkit secara sempurna, belum berdiri tegak secara sempurna. Misalkan yang tertinggal sujud kedua, nah belum sempat berdiri tegak secara sempurna, di situ dia telah meninggalkan rukun. Dalam kondisi seperti ini dia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk kembali melakukan rukun yang tertinggal. Dalam hal ini contohnya adalah sujud. Maka sebelum berdiri tegak, misalkan masih seperti ini, belum berdiri tegak seperti ini, dia kembali lagi ke sujudnya dan terus melakukan gerakan-gerakan berikutnya. Kondisi yang keempat, jika yang tertinggal karena lupa dan sudah berdiri tegak, yang tertinggal tadi sujud dan saat ini dia sudah berdiri tegak, maka rakaat tadi dianggap batal karena dia telah kehilangan rukun. Maka dianggap batal dan dia harus mengganti rakaat yang lainnya, dan di akhir sholat dia melakukan sujud sahwi yang insya Allah akan dijelaskan. Kemudian yang kelima, jika mengetahui rukun yang ditinggalkan setelah salam, ya, maka jika rukun tersebut adalah tasyahud akhir dan salam, maka langsung dikerjakan, langsung salam dan sujud sahwi. Jika selain keduanya, yaitu tasyahud akhir dan salam, seperti sujud, ruku, maka dia mengerjakan dengan rokaat yang sempurna, ya, yang sempurna. Namun dengan catatan belum lama ia meninggalkan sholat. Dia misalkan dalam beberapa saat setelah sholat teringat dia tertinggal ruku sujud, maka dia ganti dengan satu rakaat sempurna. Setelah itu baru sujud sahwi. Kemudian yang keenam, jika ingatnya setelah salam dengan waktu yang lama, maka sholat tadi sudah dianggap tidak sah dan dia mengulang dari awal. Nah, itulah rincian dari orang yang meninggalkan rukun, ya. Adapun wajib, seperti yang sudah dijelaskan, maka dia jika dilakukan dengan sengaja maka batal, jika tidak sengaja maka tidak batal, namun harus diganti dengan sujud sahwi. Baik, sekarang kita akan menyebutkan rukun-rukun yang ada di dalam sholat, dan itu ada 14 rukun, ya. Ada 14 rukun sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pembuka salat adalah bersuci, diharamkan oleh takbir dan dihalalkan oleh salam. Beliau juga pernah bersabda kepada orang yang salatnya tidak baik, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Maksud takbir adalah ucapan takbir yang telah dikenal dan telah diamalkan dan dinukilkan oleh umat ini dari generasi sebelum mereka sampai kepada Nabi SAW, yaitu ucapan Allahu Akbar. Tidak ada ucapan selain ucapan ini, dan orang yang salat tidak boleh mengucapkan takbir selain takbir ini. Baik, kita akan ulang kembali ketentuan-ketentuan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Yang pertama, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa ia adalah rukun dalam sholat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram untuk sholat fardu disyaratkan dilakukan dalam keadaan berdiri, ya. Baik, dalam dikatakan oleh para ulama, yajibu an yukabbir al-musalli qa'iman fima yaftaridhu lahu al-qiyam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain wa kanat bihi bawasir, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Wajib orang yang salat bertakbir dalam kondisi berdiri, terutama bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berdiri. Maksudnya mampu berdiri di pelaksanaan sholat wajib. Berdasarkan perkataan Nabi SAW kepada Imran bin Husain, yang mana dia memiliki penyakit wasir, ya. Beliau mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin." Ya.
Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa bertakbir hendaklah dalam kondisi berdiri, terutama pada sholat fardu. Kemudian ketentuan yang berikutnya, lafaz takbir tadi sudah dijelaskan oleh penulis bahwa lafaznya adalah Allahu Akbar. Walaupun ada makna atau lafaz-lafaz lain yang memiliki makna yang serupa, maka tidak boleh diganti Allahu A'zam, Allahu Ajal dan semisalnya, maka tidak boleh. Yang benar adalah harus dengan Allahu Akbar. Baik. Adapun yang berikutnya, ketentuan yang berikutnya, yaitu ketika tidak mampu bertakbir, bagaimana solusinya? Seperti orang-orang yang bisu, maka jawabannya cukup bertakbir dengan hati berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Baik, kita lanjut kepada rukun yang kedua. Itu rukun yang pertama, takbiratul ihram. Dan ingat, takbiratul ihram itu adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan inilah yang rukun, ya. Inilah yang rukun. Yang kedua, berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu melakukannya. Jadi untuk rukun yang kedua ini, yaitu berdiri bagi yang mampu, ini adalah rukun. Hanya saja rukun ini tergantung pada kemampuan seseorang. Sama halnya dengan yang sebelumnya. Ketika seorang itu mampu berdiri, terutama dalam sholat fardu, maka rukun baginya. Rukun baginya untuk berdiri dalam sholat fardu. Dalilnya apa? Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kemudian Nabi SAW bersabda, Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri, dan ini perintah yang pertama. Ketika dia mampu maka wajib baginya untuk berdiri, terutama dalam salat fardu, ini rukun. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu maka silakan duduk, dan jika tidak mampu duduk maka silakan berbaring, ya. Nah, itulah dalil wajibnya untuk berdiri atau rukun berdiri dalam salat fardu, ya. Baik, di sini ada beberapa faidah-faidah yang berkaitan dengan berdiri. Antara mampu, tidak mampu, antara berdiri ketika sholat sunnah atau sholat wajib. Dan di sini sebagai tambahan bagi pembaca. Yang pertama, penulis mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang sehat dan mampu berdiri tidak boleh mengerjakan sholat fardu sambil duduk. Maka baik ia sholat sendiri ataupun menjadi sebagai imam. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama mengambil kesepakatan bahwa ini menunjukkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk berdiri, maka tidak ada kebolehan, kelonggaran baginya untuk sholat secara duduk, terutama dalam sholat fardu. Ketika sholat fardu, sholat wajib, tidak ada pilihan lain. Ketika dia mampu melakukannya dengan cara berdiri, maka wajib berdiri. Rukun, itu adalah rukun. Jika ditinggalkan maka tidak sah. Itu faedah yang pertama yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang kedua, ketika tidak mampu, para ulama bersepakat boleh tidak berdiri. Penulis mengatakan, ijma' ulama mengatakan bahwa orang yang sakit yang tidak mampu berdiri tidak diwajibkan berdiri. Ia boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Demikian halnya dengan orang yang masih memungkinkan berdiri, namun hal itu menjadi beban berat baginya, atau khawatir sakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya. Jadi ketika tidak mampu berdiri, maka tidak wajib, boleh dilakukan secara duduk. Demikian pula orang yang memiliki uzur, sakit, jika dipaksakan mungkin bisa, tapi ketika dipaksakan berdiri, itu akan menyebabkan penyakitnya semakin parah dan seterusnya. Maka yang seperti ini pun diperbolehkan untuk duduk, ya, diperbolehkan untuk duduk. Dalilnya dari Anas radhiyallahu ta'ala, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari kuda sehingga kulit pada sisi badan sebelah kanan beliau sobek atau terkelupas. Ketika kami menjenguk beliau, waktu salat pun tiba. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami salat sambil duduk, dan kami pun bermakmum di belakang beliau sambil
sambil duduk. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, karena imam itu ada untuk diikuti. Itu dalilnya. Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, zahir hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berdiri sama sekali, akan tetapi beliau masih berat dan kesulitan. Karena itu kewajiban berdiri gugur dari beliau, begitu juga dari orang lain. Baik. Ini kesepakatan para ulama. Jika tidak mampu atau khawatir menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka tidak wajib berdiri dan diperbolehkan baginya untuk duduk. Baik. Yang berikutnya, ikhwatal iman azanallahu kaum jami'in. Yang ketiga, jika engkau berada dalam pesawat atau kapal laut, maka engkau wajib mengerjakan sholat fardu dengan berdiri jika mampu. Namun jika tidak mampu, engkau boleh mengerjakan sambil duduk. Nabi SAW pernah ditanya tentang sholat di atas kapal laut. Beliau menjawab, sholatlah kamu dengan berdiri kecuali jika kamu takut tenggelam. Intinya, ya, ketika sholat di atas kendaraan, ini berkaitan dengan sholat di atas kendaraan, baik itu kapal laut atau mobil atau pesawat, pada dasarnya jika memungkinkan untuk berdiri maka masuk kepada kewajiban utama. Karena berdiri adalah rukun dalam salat fardu, maka dia wajib berdiri. Akan tapi jika tidak mampu maka duduk. Di sebagian pesawat ada yang menjadikan musola mampu berdiri, maka pada saat itu dia berdiri. Jika tidak ada sama sekali, maka sholatlah sesuai dengan kemampuan kita. Duduk ya duduk. Ya, baik. Kemudian, yang keempat, telah dijelaskan sebelumnya tentang dibolehkannya mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, baik dalam perjalanan jarak dekat atau jauh. Namun, jika tidak sedang dalam perjalanan, maka tidak boleh mengerjakannya di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan, ya, pada dasarnya diperbolehkan dengan catatan dalam keadaan safar. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tunggangannya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tunggangannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Ibnu Umar menceritakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika safar di atas kendaraan, mengikuti arah kendaraan, beliau bergerak sujud ruku dengan isyarat. Tapi kalau sholat fardu pada dasarnya harus dalam keadaan berdiri, kecuali jika memang tidak mampu melakukannya. Ya, kalau dalam keadaan di atas kendaraan masing-masing, ketika dia mampu untuk berhenti, maka berhenti, sholat berdiri. Namun jika tidak, maka sholat dalam kondisi yang bisa dilakukan. Yang kelima, dibolehkan mengerjakan sholat sunnah sambil duduk walaupun tanpa uzur. Nah, ini memang kebolehan, ya. Ini adalah kebolehan bagi orang yang sholat sunnah. Sebagaimana dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, la na'lam khilafan fi ibahati tatawwu jalisan wa annahu fil qiyami afdal. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Hanya saja yang berdiri lebih utama. Terutama hal ini dalam pembahasan sholat sunnah. Karena jelas dalilnya, jika itu sholat wajib maka rukun berdiri. Tapi kalau seandainya sholat sunnah maka boleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Yang sholat berdiri maka lebih baik. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang sholat duduk maka dia mendapatkan setengah dari pahala sholat berdiri. Ya, ini ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an. Jadi kalau sholat sunnah boleh duduk pada dasarnya walaupun tanpa uzur, berdasarkan hadis tadi. Hanya saja yang lebih afdal adalah dengan cara berdiri. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat seseorang yang dilakukan sambil duduk. Lalu beliau menjawab, jika ia mengerjakan sholat sambil berdiri, itu lebih baik. Orang yang sholat sambil duduk pahalanya separuh lebih sedikit dari pahala orang yang sholat sambil berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring pahalanya separuh lebih sedikit daripada orang yang sholat sambil
sambil duduk. Akan tetapi ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika nih dia biasanya berdiri, baik dalam sholat fardu atau dalam sholat sunnah, hanya saja dia memiliki uzur pada saat itu, pada akhirnya dia hanya mampu sholat dalam kondisi duduk, padahal hatinya berkeinginan untuk berdiri, namun keadaan dan kemampuan tidak bisa berdiri. Maka pada saat itu dia tetap mendapatkan pahala sholat sempurna, yaitu sebagaimana orang sholat berdiri, sebagaimana berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man maridha aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka pahala sholatnya dihitung sempurna seperti halnya orang yang sehat atau muqim atau tidak safar. Jadi kalau biasanya berdiri, tapi dalam kondisi tertentu dia pada akhirnya harus duduk, maka pada saat itu cukup baginya untuk duduk dan dia dapat pahala sempurna karena terdapat uzur, ya, terutama dalam masalah sholat sunnah. Yang keenam, jika engkau memulai sholat sambil duduk, maka engkau boleh melanjutkannya dengan berdiri menurut kesepakatan ulama. Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat sambil duduk, kemudian beliau membaca surat sambil duduk. Ketika bacaannya tersisa kurang lebih 30 atau 40 ayat, beliau berdiri dan terus membaca. Setelah itu beliau ruku, sujud, dan selanjutnya beliau mengerjakan sholat berikutnya seperti yang ia kerjakan pada rakaat sebelumnya. Ini dalil, ya, ini dalil bahwa ketika sholat sunnah, yang mana boleh duduk, boleh berdiri, diperbolehkan suatu saat berdiri, suatu saat duduk. Dan ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Aisyah tadi berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Jadi boleh. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ketika sholat sunnah, yang mana pada sholat sunnah itu kan boleh duduk, ya, tapi tentunya lebih afdol berdiri. Boleh misalkan dalam kondisi capek dia duduk, ya, kemudian berdiri kembali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis yang ketujuh, berdasarkan hadis Aisyah di atas, dibolehkan memulai sholat sunnah sambil berdiri kemudian melanjutkannya dengan duduk. 8. Jika engkau mengerjakan sholat sambil duduk, maka duduklah dengan duduk iftirash seperti duduk tasyahud awal, dan ini sudah kita jelaskan. Dan inilah yang lebih utama, meskipun bisa juga dengan duduk tarabbu atau bersila, terutama jika memang memiliki uzur sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang 9, tidak boleh menyelonjorkan kaki ketika sholat kecuali karena uzur syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang menjadi landasan penulis, hanya saja ditemukan pula riwayat lain bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik justru menganjurkan, jika memang tidak bisa iftirash atau tarabbu, yang hanya bisa adalah menyelonjorkan, maka tidak masalah. Dan juga ada yang berpendapat bahwa tidak boleh tidur sambil menghadap kiblat. Ya, dijelaskan dalam fatwa Syabakah Islamiyah bahwa ini tidak memiliki landasan dalil, tidak ada larangannya. Dan jika tidak ada larangannya secara pasti, maka kembali kepada hukum asal segala sesuatu itu diperbolehkan. Yang ada dalilnya adalah ketika buang hajat, buang air, maka nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. 10. Sholat sambil berbaring diperbolehkan apabila tidak mampu duduk, baik ketika melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Adapun jika tidak memiliki uzur, maka menurut pendapat yang kuat tidak boleh mengerjakan sholat sambil berbaring, baik dalam sholat fardu atau sholat sunnah. 11. Cara melaksanakan sholat sambil berbaring adalah dengan bertumpu miring pada sisi tubuh bagian kanan. Nah, kalau mampunya berbaring saja, ya, maka dilakukan dengan bertumpu kepada arah bagian kanan menghadap kiblat, ya, bertumpu ke bagian kanan, ya, ketumpu ke bagian kanan dengan wajah menghadap kiblat, karena posisinya disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang mendahulukan bagian kanan dalam memakai sendal, berjalan, bersuci, dan dalam segala hal. Baik. Jika tidak mampu berbaring seperti ini, maka sesuai dengan kemampuan walaupun dengan cara terlentang. Yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah, dan ini jelas berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Yang tidak bisa membaca
kembali kepada kesempatan sebelumnya yang telah kita sampaikan, maka cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, berdasarkan kemampuannya. Ini hanya bagi orang yang tidak mampu. Kemudian yang 4 dan 5 ruku ya dengan tumak nina. 4 ruku, 5 tumak nina. 4 ruku dan rukuknya harus dengan cara tumak nina sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian i'tidal sama harus dilakukan dengan tumak nina. Ini 6 dan 7 ya. 6 dan 7. 6 dan 7. Ini termasuk di antara rukun di dalam sholat dan harus dilakukan dengan cara tumak ninah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa hatta tastawiya qa'iman." Kemudian angkat badanmu hingga lurus. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian rukuk sampai tumak ninah dalam rukuknya, kemudian mengangkat badannya sampai berdiri lurus dan harus dilakukan dengan cara tumak ninah ya. Kemudian 8 dan 9 sujud juga dengan cara tumak ninah. Sujud itu rukun dan sujud dengan cara tumak ninah pun adalah rukun ya. Dalil-dalilnya telah disebutkan di sini, irka'u wasjudu. Kemudian tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau tumak ninah dalam sujud. Tumak ninah adalah perkara yang harus diperhatikan karena dia bagian daripada rukun. Kemudian 10 dan 11 duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah ya. Duduk di antara dua sujud dengan cara tumak ninah, dan ini juga telah dijelaskan di kesempatan sebelumnya bahwa ia bagian daripada rukun ya, ia bagian daripada rukun karena masuk di dalam hadis yang membicarakan tentang rukun-rukun salat. Baik. Kemudian yang ke-11 duduk dan tasyahud akhir. Duduk dan tasyahud akhir kita agak persingkat. Duduk dan tasyahud akhir ini juga bagian daripada rukun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan bacaan-bacaan yang telah kita sebutkan, dimulai dari doa tasyahud akhir dan ditambah dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-13 mengucapkan salam dengan beberapa cara dan beberapa lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum saja sebagaimana yang telah kita sebutkan di kesempatan berikutnya. Dan 14 hendaklah dia melaksanakan hal itu semua dengan tertib ya, sesuai dengan urutan-urutan yang ada berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jika ingin tahu, kembali kepada pembahasan kita tentang tata cara sholat sesuai dengan urutan-urutannya. Baik, ini kiranya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.